Yuk taati peraturan pemerintah untuk jangan mudik lebaran. Dan kita harus tetap taati protokol. Sosok jaksa sebagai penegak hukum memang sangat memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh institusi lain, yaitu kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana berbeda dengan penyelidikan itu bisa dilakukan oleh institusi lain. Selain kepolisian dan penyelidikan itu bisa dilakukan oleh PPNS. Karena itu jaksa punya peranan yang cukup krusial dalam proses penegakan hukum dan sangat strategis godaan sehingga membutuhkan figur jaksa yang hebat. Awas! Salah ngomong, kamu yang jadi saksi bisa jadi tersangka. Bau kamu. Tapi kalau yang menyidang adalah hakim atau jaksa cantik, kamu masih tegang gak? Tegang dong. Ngomongin soal profesi jaksa, siapa nih yang gak kenal dengan Jaksa Pinangki Sirna Balasari? Wajah cantiknya pernah menghiasi hampir di semua stasiun televisi. Namanya mencuat setelah terseret kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Ia terlibat sejumlah perkara, mulai dari terima suap 500.000 US dollar, pencucian uang senilai 444.900 dolar, hingga pemufakatan jahat menyuap Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Tapi biar gimana, ya wajah mulusnya itu semulus vonisnya. Ia memang divonis oleh pengadilan 10 tahun penjara. Ia lalu mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Jakarta justru mengabulkannya dan menyunat vonis Jaksa Pinangki menjadi 4 tahun penjara. Katanya sih, Jaksa Pinangki sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Yang lebih hebat lagi, ia menjalani hukuman penjara hanya 1 tahun 1 bulan. Gimana? Mulus kan? Selanjutnya ada hakim cantik yang pernah viral karena paras cantiknya. Namanya adalah Jumiati Alim atau yang lebih akrab dipanggil Hakim Mimi Alim. Ia adalah seorang hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jeneponto dan juga Pengadilan Negeri Takalar. Parasnya yang cantik selalu menghiasi ruang sidang untuk memutus perkara orang lain. Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini memulai karirnya setelah diterima oleh Mahkamah Agung sebagai calon hakim di Depok, Jawa Barat. Soal sepak terjangnya sebagai hakim, ia dikenal tegas, tidak kompromi, dan anti suap. Ia lebih memilih menjunjung tinggi kode etik dan melihat fakta-fakta persidangan, dan mengesampingkan nilai subjektivitasnya sebagai seorang perempuan. Pernah ia memvonis setahun penjara seorang kakek 90 tahun. Ia menuturkan kalau di ruang sidang ia nampak tegas berwibawa, tapi saat di ruang kerja ia tak sanggup menahan tangis. Ternyata sebelum jadi hakim, ia mengaku pernah terjun di dunia modeling. Sayangnya saat aku coba kepo-kepo di akun Instagramnya, akunnya tuh di private. Bagaimana dengan hakim yang satu ini? Atau yang ini? Mau nggak disidang sama dia? Faktanya nih, hakim ini namanya Liana Leonardo. Dan yang satu lagi, Tesha Kalalu. Tapi sebenarnya, keduanya bukan hakim beneran. Saat itu Liana lagi praktik peradilan semu untuk tugas kuliah. Kalau Tessa saat itu ikut mengikuti lomba mewakili kampusnya. Tapi, mahasiswi lulusan FHUGM dan Universitas Samratulangi Manado ini sukses bikin warganet salah fokus dengan paras imutnya ya. Nah, kalau yang satu ini namanya Yuliana Sagala. Ia adalah seorang jaksa. Bukan sekedar jaksa biasa, ia pernah ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bali. Sebelum menjabat Kajari di Bali, ia juga pernah menjabat sebagai Kajari di Lampung Utara. Di sana ia mencatatkan prestasi yang luar biasa. Baru menjabat 9 bulan, Kejaksaan Negeri Lampung Utara berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 5,9 miliar rupiah. Ia juga telah banyak mendapatkan penghargaan selama menjabat. Bukan cuma berprestasi di Lampung Utara, di Denpasar prestasinya juga tak kalah mentereng. Ia juga berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih dari tindak pidana korupsi, dana bantuan keuangan khusus. Saat ini Yuliana Sagala menjabat sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga di Biro Umum di Kejaksaan Agung. Satu lagi, jaksa cantik yang berhasil mencuri perhatian warganet. Namanya adalah Nada Salsabila Nazifa.
Diketahui ia bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Intip deh, paras cantiknya saat baru menjadi calon jaksa. Sekedar diketahui, setiap anggota jaksa yang sudah diangkat sebagai ASN biasanya akan menjalani masa tunggu sekitar 2 tahun sebelum diusulkan mengikuti PPPJ. Dan selama 2 tahun, calon jaksa akan bekerja sebagai pegawai tata usaha dan belajar bagaimana praktik seorang jaksa sesungguhnya. Foto terakhirnya di Instagram, ternyata Mbak Nada sudah selesai dari masa tunggunya dan resmi jadi jaksa ya. Selamat ya Mbak. Yang punya niat ngehalalin Mbak jaksa yang satu ini sepertinya sulit karena Mbak ini udah punya pacar. Tapi kalau prinsipmu selama jodoh kuning belum melengkung, oke, maju. Ada lagi nih, jaksa cantik yang ada di lingkungan Kejaksaan Jawa Timur. Ia adalah Mia Amiati. Karirnya cukup mentereng. Ia tercatat menduduki sejumlah jabatan strategis di Kejaksaan Republik Indonesia. Ia pernah menduduki jabatan penting di Kejaksaan Tinggi Riau, menjabat sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Agung, lalu ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sekaligus ia jadi jaksa termuda yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Bukan cuma itu, Jaksa Mia Amiati juga dikenal sebagai akademisi bidang keilmuan hukum yang produktif dan sebagai penulis. Namun namanya sempat diisukan terlibat skandal asmara di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia disebut-sebut sebagai istri kedua Jaksa Agung Burhanuddin. Ngomongin profesi hakim dan jaksa cantik, sayang untuk tidak memasukkan nama Marissa Huta Barat. Ia adalah seorang perempuan keturunan Indonesia yang sukses menjadi hakim pengadilan negeri di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Sebelum menjabat sebagai hakim, ia adalah seorang pengacara muda. Saat mencalonkan diri sebagai hakim, ia mencuri perhatian masyarakat setempat dengan visi kampanyenya, memperbaiki sistem peradilan untuk orang-orang yang tidak punya akses pada keadilan. Ia adalah sosok perempuan yang inspiratif dan memiliki tekad kuat. Iya, meski dirinya lahir dan besar di Amerika, tapi ia mengaku bangga memiliki darah Indonesia dan belajar banyak tentang budaya Indonesia. Paras cantik jaksa cantik ini viral setelah berhasil mengungkap fakta tentang jaringan narkoba internasional. Tidak tanggung-tanggung, jaksa cantik yang saat itu sebagai jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Zainal Effendi dan Ade Putra jaringan narkoba internasional dengan hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Keduanya terbukti atas kepemilikan sabu seberat 13 kg senilai 13 miliar yang dititipkan di rumah makan di kota Cilegon. Jaksa cantik ini bernama Bayang Tari. Ia saat ini berpangkat 2 balap emas atau muda wira TU. Cantik, muda, berani. Kurang apa lagi nih Pop Gengs? Intip-intip akun Instagram ya, ternyata jaksa yang hobi olahraga tembak loh. Katanya juga, jaksa cantik ini ingin berguna untuk nusa dan bangsa. Ada yang mau berguna untuk Mbak Jaksa ini nggak?